semuanya, kami mahasiswa dari Universitas HKBP Nomen Pematang Siantar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Stambuk 2024. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 5 orang akan bekerja sama untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar pendidikan. Dosen pengampu, Mem Iren Adriani Nababan, SSMPD. Kelompok kami akan menyajikan materi yang berjudul Pembangunan Nasional. Sebelum memulai pembahasan, terlebih dahulu izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama sekali dengan saya sendiri yaitu Alia Dwianti dengan NPM 240103048. Lalu yang kedua ada Angelin Stefani Manurung dengan NPM 24010300052. Setelah itu yang ketiga ada Hairina Melani Putri dengan NPM 24010300050. Selanjutnya ada Jenny Kolas Elsam Nuaris Yahombing dengan NPM 24010300055. Dan terakhir ada Jubintan Jaya Febrian Doli Arnold Simbolon dengan NPM 24010300071. Landasan hukum pendidikan di Indonesia. Sebelum membahas landasan hukum pendidikan, pertama sekali kita perlu tahu apakah pembangunan itu. Pembangunan adalah proses perubahan dari yang kurang baik menjadi lebih baik dari yang sebelumnya direncanakan secara matang. Lantas, apakah hubungan pendidikan dengan pembangunan nasional? Pendidikan berhubungan erat dengan pembangunan nasional, karena pendidikan merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang. Tanpa pendidikan yang baik, pembangunan nasional sulit mencapai tujuan yang berkelanjutan. Lalu, apakah sebenarnya landasan hukum pendidikan itu? Landasan hukum pendidikan merupakan asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan. Beberapa landasan hukum pendidikan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keenam, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK. Dan terakhir, Keputusan Menteri Pendidikan. Langkah pembaruan tenaga pendidikan. Apakah pengertian tenaga kependidikan? Menurut UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggara pendidikan. Dan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Lalu seperti apakah bentuk pembaruan tenaga pendidikan di Indonesia? 1. Pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidik. 2. Peningkatan kualifikasi akademik. 3. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. 4. Reformasi kurikulum dan pendekatan pengajaran. 5. Peningkatan kesejahteraan guru. 6. Peningkatan standar evaluasi dan akreditasi sekolah. 7. Rekrutmen dan distribusi guru yang merata. Hak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. A. Jaminan kesejahteraan dan penghasilan yang sesuai. B. Penghargaan atas kinerjanya. C. Pengembangan karir atas tuntutan mutu. D. Jaminan dan pelindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dihasilkan. E. Penggunaan sarana dan prasarana demi menunjang kelancaran tugas. 4. Kewajiban tenaga pendidik dan kependidikan. A. Dapat menjadikan suasana pendidikan menyenangkan, dinamis, kreatif, dialogis, dan bermakna. B. Punya komitmen memajukan mutu pendidikan secara profesional. C. Dalam kedudukannya dapat menjaga nama baik lembaga dan dapat menjadi teladan. Lalu, apakah tujuan pembangunan pendidikan? Tujuan pembangunan pendidikan ada 10. Yang pertama, dapat meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia. Yang kedua, dapat meningkatkan penguasaan iptek. Yang ketiga, dapat meningkatkan sensitivitas dan kemampuan ekspresi estetik. Yang keempat, dapat meningkatkan kualitas jasmani. Yang kelima, dapat meningkatkan pemerataan kesempatan belajar di semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan secara adil bagi semua warga.
Yang keenam, dapat menuntaskan program wajib belajar 9 tahun secara efektif, efisien, bermutu sebagai dasar pengembangan manusia yang berkualitas. Yang ketujuh, dapat menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara secara signifikan. Yang kedelapan, dapat memperluas jaringan pendidikan non-formal bagi seluruh warga baik laki-laki dan perempuan yang tidak pernah sekolah, belum sekolah, putus sekolah, buta atau buta aksara. Yang kesembilan, dapat meningkatkan dan menghasilkan lulusan yang mempunyai daya saing. Yang kesepuluh, dapat meningkatkan pendidikan yang relevan dan sebagainya. Dan sekarang kita akan memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. MEA adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community atau AEC. Ini adalah sebuah integrasi ekonomi yang dibentuk oleh negara-negara anggota ASEAN untuk menciptakan kawasan yang terintegrasi secara ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan kemakmuran di wilayah ASEAN. Lalu, mengapa MEA berhubungan dengan pendidikan? Ada 3 alasan mendasar mengapa MEA berhubungan dengan pendidikan. Pertama, MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN berhubungan erat dengan pendidikan karena integrasi ekonomi ini menurut peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM agar mampu bersaing di tingkat regional. Kedua, MEA membuka peluang bagi tenaga kerja terampil untuk bergerak bebas di kawasan ASEAN. Agar tenaga kerja dari suatu negara mampu bersaing pendidikan harus mempersiapkan keterampilan yang relevan. Dan ketiga, pendidikan memainkan peran sentral dalam mempersiapkan SDM yang siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang MEA. Lalu bagaimana cara kita mengantisipasi munculnya masyarakat ekonomi ASEAN? 4 cara utama untuk mengantisipasi MEA adalah 1. Penguasaan inovasi dan teknologi. Kedua, penguasaan networking atau jaringan. Yang ketiga, membangun relasi dan menggali berbagai informasi. Keempat, penguasaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mengapa sumber daya manusia sangat penting dalam MEA? Pengertian SDM sendiri adalah singkatan dari sumber daya manusia, yaitu individu atau kelompok manusia yang memiliki kemampuan, keterampilan, pengetahuan, serta potensi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam konteks organisasi, masyarakat, maupun negara. Lalu bagaimana mengatasi persaingan sumber daya manusia di era MEA? 1. Penguasaan pengetahuan dan soft skill. Yang kedua, penguasaan teknologi. Ketiga, mampu berbahasa Inggris atau berbahasa asing lainnya. Keempat, dapat berkompetisi atau memiliki jiwa kompetitif dan rasa percaya diri yang tinggi. Yang kelima, memiliki motivasi yang tinggi untuk mengembangkan diri secara aktif. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih. Bye-bye.